Oke, setelah kita berhasil, membuat sebuah, mmm, menambahkan data to do baru, yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan, eee, membuat sebuah halaman untuk merubah data to do yang kita punya, teman-teman. Di sini kita sudah siapkan, komponennya yang nantinya, eee kita akan masuk ke halaman komponen edit gitu kan, lalu di sana kita akan nge-populate data to do-nya yang mau kita edit sama kita akan melakukan perubahan dan perubahan itu kita akan simpan ke server kita. Kurang lebih flow-nya seperti itu. Nah jadi, kita akan langsung mulai aja, teman-teman, di sini di bagian home-nya, kita akan tambahkan apa namanya, link baru untuk ke halaman edit, teman-teman. Berarti di sini, kita akan menggunakan link, lalu di sini kita kasih tanda slash edit, terus di sini kita kasih, to-nya ke halaman edit. Di sini berarti, todo.id ini sama dengan detail, cuma bedanya yang sebelumnya itu ke halaman detail, yang selanjutnya atau yang sekarang kita akan masuk ke halaman edit, terus kita bawa parameter, ID. Oke, untuk, link-nya harusnya, cukup seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita ada name, ada link ke halaman detail, sama ada link ke halaman edit. Kalau kita intip di sini, sudah ada nih, ada detail sama ada edit. Kalau kita masuk ke edit, di sini kita masuk ke halaman edit dan membawa parameter ID ya, lalu di sini edit 2. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah di halaman edit, ini akan mirip dengan halaman detail. Jadi kita akan melakukan, eee, mengambil, data, eee, to do detailnya dengan menginvoke atau mendispatch sebuah action, untuk mengambil data detail. Di sini kalau kita intip di bagian, to do detailnya ada beberapa hal yang bisa kita copy. Oke, kita copy untuk apa, import-importnya teman-teman. Oke, terus yang berikutnya yang akan kita copy di halaman detail adalah ini. Oh, ini sampai sini kita bisa copy. Kita masuk ke halaman edit dan di sini. Oke, terus yang berikutnya di halaman, oh ininya juga bisa kita copy teman-teman. Oke, di halaman edit di sini. Oke, sampai sini, logiknya masih mirip dengan halaman detail ya teman-teman. Di halaman detailnya mungkin ini kita save dulu. Oke, sekarang kita cek ketika kita masuk ke detail, ini tampilannya kurang lebih sama ketika masuk ke halaman edit. Cuma nanti di halaman edit ada sedikit perbedaan, kita akan menampilkan form dan mempopulate datanya ke dalam formnya, teman-teman. Oke, jadi, setelah kita berhasil di sini, melakukan dispatch, to do by ID-nya, lalu di sini kita mengambil to do-nya dan di sini kita melakukan, print data to do-nya dan itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah, kita akan membuat sebuah, form-nya terlebih dahulu teman-teman. Di sini berarti, untuk form-nya, kita akan, apa ya, ambil dari halaman create. Jadi di halaman create ini kita kan sudah punya form. Nah, ini kita bisa gunakan teman-teman biar tidak, ini kita akan copy sampai sini, lalu, kita balik lagi ke halaman di sini. Atau ya boleh, kita balik lagi ke halaman. Oke, kita akan buat di sini yang pertama handle submit-nya.
Di sini kita melakukan console log dulu aja. Console log, handle, submit. Oke, terus yang kedua di sini kita buat state-nya. Tadi kita butuh 2 state, teman-teman. Berarti di sini ada use state dan di sini untuk state-nya kita bisa copy dari halaman create. Jadi kita butuh 2 state yang tadi kita buat. Nah, ini udah kita copy. Selanjutnya ini kita akan taruh di bagian sini state-nya. Oke, kalau udah berarti di sini ini sekilas aplikasinya mirip ya. Oke, formnya sudah berhasil kita buat teman-teman. Di sini untuk formnya kita copy dari halaman create, sama untuk state-nya juga kita copy. Sama di sini kita membuat handle submit dan baru melakukan logic console log-nya aja teman-teman. Nah, di sini ketika saya klik handle submit, di sini masih nge-refresh, kita belum nge-prevent ya. Harusnya di sini kita tambahkan sebuah parameter event, lalu di sini prevent default. Harusnya ketika kita nge-submit di sini, nah kita sudah berhasil memanggil function handle submit. Nah di sini saya coba recap dulu. Jadi yang pertama kita mengambil data to do, terus di sini setelah data to do-nya berhasil diambil, kita nge-dispatch sebuah ini action namanya fetch to do async. Kita kirimkan ID-nya, ID-nya diambil dari parameter di sini menggunakan use param. Dan kita membuat dua buah state, name sama description, dan di sini kita membuat sebuah form, dan formnya itu kita binding ke dalam state-nya, termasuk di sini ada on change-nya juga. Lalu di sini kita membuat sebuah handle submit, dan ketika diklik di sini trigger console log ya handle submit, dan di sini ketika kita klik di sini handle submit berhasil, dan ketika ini kita klik-klik ini juga tidak ada error. Coba di sini kita akan melakukan console log, handle submit, name sama description. Oke, harusnya ini juga sudah ke binding di sini. Name ini DESC. Nah, handle submit, name-nya berhasil ke console log dan description-nya berhasil ke console log. Artinya secara form udah ready. Selanjutnya yang ingin kita lakukan adalah ketika kita masuk ke halaman detail ini, kita ingin kita ingin datanya ini ke populate ke inputnya teman-teman. Itu caranya gimana? Nah itu bisa kita chip dengan cara yang pertama di sini kita bisa membuat sebuah use effect baru. Oke, terus di sini kita akan watch data to-do-nya. Oke, jadi ketika ada data to do ini berubah, kita akan menjalankan use effect ini. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan pengecekan apakah data to do-nya ada. Kalau ada, yang mau kita lakukan adalah kita akan mau set name-nya dengan data dari todo.name. Lalu yang kedua di sini kita set description-nya dengan data dari todo.description. Oke, kalau udah harusnya untuk populate-nya cukup seperti ini aja teman-teman. Jadi kita sekarang coba cek. Nah, ini makan sama lorem ipsum sudah ke populate ke halaman ke formnya, sorry. Dan mungkin di sini biar teman-teman nggak bingung, kita ganti jadi update. Terus di sini harusnya sudah ke update. Kita coba back ya, back ke halaman list, list. Ini halaman home, kita mau nge-edit yang to do makan ini. Nah, sekarang kita sudah name-nya sudah ini makan, lalu deskripsinya lorem ipsum. Kalau kita back sini coding lagi, kita edit. Nah, name-nya coding lagi, deskripsinya juga coding lagi. Nah, artinya apa? Artinya kita sudah berhasil melakukan populate datanya. Nah, tadi caranya gimana untuk mempopulate data di React di halaman edit ini.
Yang pertama yang kita lakukan adalah tentu menyiapkan tadi ya, mengambil data dari store, terus kita mengambil data dari param, terus menyiapkan formnya dengan membuat state sama description, dengan membuat state. Di sini ada 2 state, name sama description. Yang berikutnya yang pertama di sini kita menjalankan use effect. Yang pertama untuk mengambil datanya dari API terus disimpan ke dalam data ke store di property to do. Lalu yang kedua, use effect yang kedua yang kita lakukan adalah kalau misalnya data to do ini ada perubahan, yang mau kita lakukan adalah kita ngecek dulu to do-nya ada atau enggak. Kalau ada berarti to do.name-nya kita mau set ke dalam state name, sama to do description-nya kita mau set ke dalam state description. Nah, karena state name sama description ini sudah kita binding ke dalam formnya, jadi ketika state name sama description-nya itu ada perubahan, maka tentu di formnya ini juga akan otomatis berubah, teman-teman. Jadi kalau kita cek lagi, ini aman, tapi ketika defaultnya ini kita edit nih, olahraga, dia ngambil ke API, terus setelah proses pengambilan data ke API itu berhasil disimpan ke dalam state to do, dan ketika state to do-nya itu ada perubahan, kita ngepopulate datanya itu ke dalam state yang sudah kita declare tadi, dan ketika state-nya itu berubah otomatis di dalam inputnya ini juga akan berubah karena si input ini sudah kita binding dengan state yang kita punya. Cara bindingnya gimana? Nah, ini cara ngebindingnya. Value ini kita isi dengan nama state-nya gitu. Jadi kapanpun state ini ada perubahan, maka secara otomatis value yang ada di inputnya juga akan berubah. Nah, itu dia untuk menyiapkan formnya dan mempopulate datanya, teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan bagian detail ini di video berikutnya.